kesempatan trip kali ini, aku mencoba salah satu kapal ternamanya Dharma Lautan Utama, yaitu KM Kirana 7. Kapal ini melayani rute dari Lombok menuju Surabaya, maupun rute sebaliknya. Untuk waktu perjalanannya, kapal ini menempuh waktu sekitar 20 jam perjalanan, dengan pemandangan yang sangat indah ya pastinya. Penasaran kan teman-teman dengan kapal ini? Yuk simak video ini sampai habis ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Irfan Alfian. Saat ini aku lagi berada di Lombok teman-teman, tepatnya di Pelabuhan Gilimas. Sebenarnya bukan Gilimas sih, ini ada namanya kayak PDS apa ya, kalau nggak salah ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau mencoba naik kapal dari Lombok menuju Surabaya, yaitu bersama KM Kirana 7 milik PT Dharma Lautan Utama. Sebenarnya sebelumnya aku itu udah pernah naik kapal ini ya teman. Itu kalau nggak salah aku naik sampai 3 kali ya. Cuma aku nggak kontenin untuk YouTube, melainkan untuk TikTok atau Reels. Sama satunya itu aku naik Kirana 7 ini bersama keluarga. Nah, di kesempatan kali ini aku mau kontenin YouTube buat teman-teman sekalian biar tahu rasanya naik Kirana 7 ini. Ya udah teman-teman, bila kalian penasaran dengan trip aku bersama KM Kirana 7, simak video ini sampai habis ya. Teman-teman, di depan aku ini ruang tunggu untuk calon para penumpang ya. Jadi kalau kalian mau menunggu kapal, di sini telah tersedia ruang tunggu bagi penumpang. Dan di sisi depan aku ini ya, pas ya. Itu di situ untuk parkiran kendaraan. Jadi untuk kendaraan motor, mobil, bus ataupun truk, parkirnya di sebelah situ, teman-teman. Mungkin setelah ini aku mau check-in tiket dulu ya. Karena kan untuk sistem kapal sekarang ini seperti pesawat maupun kereta ya, bisa check-in dan nanti dapat boarding pass-nya gitu teman-teman. Yaudah, cus kita langsung mencari info dan mungkin masuk ke dalam. Yuk. Nah, ini dia teman-teman untuk situasi dan kondisi di ruang tunggu dari pelabuhan ini atau PDS ya. Jadi ada beberapa tempat duduk sama ada TV-nya. Supaya calon penumpang tidak bosan ya, makanya ada TV. Untuk ruangannya sendiri sih ini nggak terlalu besar ya teman-teman. Tuh. Dan kalau nggak salah itu di sisi belakang itu ada toiletnya tuh. Jadi kalau teman-teman mau buang air kalian bisa di situ teman-teman. Ya oke sih ini. Mungkin sekarang kita menuju keluar ya. Kita lihat di bagian luar ada apa aja teman-teman. Jadi kalau di sisi luar itu ada kayak pedagang asongan gitu ya, sama tempat tunggu gitu. Kalau teman-teman mau ngopi atau mau santai-santai dulu, kalian bisa tunggu di sini teman. Dan ini untuk parkirannya tuh ya. Kemungkinan nanti kapalnya itu sandar di sini teman. Karena yang itu pelabuhan Pelindo. Dan tadi aku lihat itu ada kapal Mutsen atau Mutiara Sentosa. Oh iya teman-teman, untuk kapalnya sendiri, info dari DLU itu
tiba di sini atau sandarnya itu sekitar jam setengah 12 atau jam 12. Ini kan sekarang masih jam 23.20 ya, kemungkinan habis ini. Dan untuk lepas sandarnya itu sekitar jam 2 atau jam 3. Terus untuk pemesanannya sendiri kalian bisa buka website dari www.dlu.co.id. Nah, di situ nanti ada pemesanan atau reservasi, tinggal kalian klik langsung kalian baca ya, nanti ada pilihan beberapa, terus kayak ngisi data diri gitu ya. Pokoknya untuk masalah pemesanan sih DLU nggak ribet deh, atau nggak kalian langsung bisa langsung ke kantor dari PT Dharma Lautan Utama. Dan ini dia untuk kondisi parkiran dari PDS ini. Ini sebenarnya sih jatuhnya masuk Gilimas sih, karena emang kan pelabuhan Gilimas itu di depan aku. Jadi ini ya masuknya Gilimas karena jaraknya hanya 2 kilo dari pelabuhan Gilimas. Dan untuk parkirannya sendiri sih ini cukup luas ya. Dan penerangannya juga oke lah di sini. Untuk parkiran motor sebelah sini teman tuh. Oh iya teman-teman, untuk trip kali ini aku nggak sendirian ya, melainkan bersama peserta rombongan. Jadi kan aku ke Lombok ini ada acara gitu ya, bersama peserta atau rombongan banyak. Jadi mohon maaf ya teman-teman, kalau video aku mungkin kurang atau informasinya kurang, karena aku sambil handle para peserta ini. Untuk totalnya ada 40 teman-teman. Tapi nanti ini pesertanya turun ya. Ini busnya hanya mengantarkan sampai sini aja, pesertanya turun langsung menuju kapalnya saat kapalnya sandar. Waduh teman-teman, ini sekarang sudah menunjukkan pukul 12:03 ya. Kapalnya masih belum nampak di sini. Karena kan menurut info tadi itu kapalnya sandar jam 12. Ini sekarang aja udah jam 12, masih belum kelihatan. Ya mau gimana lagi ya. Karena kan memang resiko perjalanan naik kapal itu kadang-kadang ada telatnya. Ya kayak gini nih contohnya ini. Ya nanti kita lihat aja ya, sandarnya jam berapa dan lepasnya dari sini itu jam berapa. Nah teman-teman, ini akhirnya kapalnya sudah datang ya, KM Kirana 7. Sekarang jam 12:17 teman. Ini kapalnya mau sandar ya, persiapan. Jadi aku mau prepare dulu teman-teman. Nah teman-teman, ini untuk tiket fisiknya dari KM Kirana 7. Nih tuh, Tuan Irfan Alfian. Kebetulan aku ngambil yang ekonomi tidur. Dan untuk harga tiketnya sendiri, kalau nggak salah, karena kan aku ini pemesanan tiketnya rombongan, itu seharga 180 atau 170 ya, nggak sampai 200.000 teman. Kalau udah dapat ini boarding pass, kalian harus tuker gelang, dan untuk tuker gelangnya itu di dalam situ ya. Jadi mungkin setelah ini kita masuk ke dalam buat tuker gelang setelah dapat boarding pass ini. Yuk. Nah, kalau dari DLU ini disediakan untuk cek kesehatan di sini ya, dan ini gratis teman. Tuh di sini. Ini untuk antriannya, cek kesehatan di sini.
Oke teman-teman, saat ini aku sudah berada di dalam KM Kirana 7, yaitu miliki rute Lombok menuju Surabaya. Dan ini dia ya, untuk kondisi dari lobi utama atau ruang informasi. Ya menurut aku sih untuk model seperti ini udah termasuk mewah ya. Meskipun dengan ukurannya yang lebih kecil dibandingkan kapal-kapal yang sebelumnya udah aku naikin. Seperti Rucitra 8 sama Kartika 2. Keren ya. Kalian nggak tertarik teman buat naik kapal ini? Yaudah, ini aku lagi menunggu proses keberangkatan karena sekarang udah jam 2:52 alias jam 3 ya. Jadi mungkin setelah ini aku mau keluar dulu teman buat lihat proses keberangkatan dari KM Kirana 7. Oh iya, mungkin untuk keliling-keliling kapalnya besok aja ya teman-teman. Karena sekarang aku capek banget, mungkin mau istirahat dulu, baru besok pagi kita keliling-keliling KM Kirana 7, oke? Oke teman-teman, selamat pagi. Aku ucapkan dari KM Kirana 7. Dan sekarang ini udah hampir jam 9 ya teman-teman. Ini pemandangan paginya bagus banget sumpah. Karena kan memang naik KM Kirana 7 ini keunggulannya selain dari kapalnya, pemandangannya juga keren banget. Karena di balik dari KM Kirana 7 ini ada Pulau Bali, tepatnya di Bali bagian utara ya, atau atas ya. Mungkin setelah ini aku kasih lihat untuk pemandangan Pulau Bali dari KM Kirana 7. Nah teman-teman, kalau di depan aku ini Pulau Bali ya. Jadi sekarang posisi kapal Kirana 7 berada di utara dari Pulau Bali teman-teman. Untuk pemandangan pagi keren banget teman-teman. Nah ini untuk sedikit informasi dari KM Kirana 7 loh. Jadi di kapal ini ada 4 dek. Kalau dek bawah itu ada dek 1 sama dek 2 kendaraan ya. Untuk dek 3 ini ya sekarang yang aku tempatin ini ada beberapa tuh, seperti lobi informasi, ruangan tidur, ruang rokok, toilet sama kafe gitu. Dan untuk dek 4 itu ruang Gili Trawangan. Itu tempat yang aku tempati sama rombongan saat ini. Sama ada musola sama toilet. Sebenarnya sampai dek 5 atas, karena kalau di sini lihat bisa naik lagi loh. Jadi dek paling atas itu untuk tempat santai-santai gitu ya, sambil ngeliat pemandangan gitu. Mungkin nanti kalau nggak terlalu panas kita naik ke atas ya, karena sekarang panas banget. Dan untuk ini lobi informasi, jadi kita langsung menuju ke dalam. Yuk. Nah kalau di depan aku ini lobi informasi atau ruang utama dari KM Kirana 7. Jadi di sini ada ruang informasi atau meja informasi sama kafetaria Mataram.
Kalau sekarang yang depan aku ini untuk ruang santai-santai atau ruang tunggu para penumpang Kirana 7 ya. Dan ini kondisinya lumayan ramai. Karena hari ini penumpang Kirana 7 itu 400 penumpang, jadi full. Tuh ya. Terus ini untuk toilet wanita sama toilet pria. Kalau kamar aku sama rombongan atau ruangan aku di atas sana. Karena aku di kapal ini booking satu ruangan, yaitu ruangan Gili Trawangan, teman-teman. Nanti mungkin kita lihat sedikit ya dari ruangannya. Dan ini untuk makanannya terpantau sudah disiapkan, jadi bentar lagi ada servis makan ya. Dan ini semua gratis, tinggal nunjukin tiket dari pemesanan kemarin. Mungkin kita lihat sedikit ya dari toiletnya, teman-teman. Gimana ya? Ini toilet pria, teman. Jadi untuk kondisi toiletnya seperti ini. Ini terpantau full, rame. Untuk kebersihannya sih lumayan bersih sini dan nggak bau. Terus di sini tuh ada charging station atau tempat ngecas handphone ya. Tapi tetap selalu ingat harus selalu hati-hati dan menjaga barang bawaannya. Dan ini untuk spesifikasi detail dari KM Kirana 7 sepertinya. Kita kemana lagi? Nah ini untuk kafetaria makanannya lumayan lengkap. Oh ya, sama harganya itu loh. Harga di sini nggak mahal teman, kalau di kapal DLU itu ya. Untuk kayak kopi, teh itu tuh lihat harganya tuh. Menurut aku masih murah atau worth it lah ya di sini. Nah kalau yang di depan aku ini ruang ekonomi duduk. Mungkin setelah ini kita menuju ke situ ya. Yuk. Nah ini untuk kondisi dari ruang ekonomi duduk, teman-teman. Jadi kursinya juga banyak di sini. Terus di bagian depan itu ada panggung. Jadi di kapal ini tuh ada live musik atau live karaoke, nanti di situ ada yang nyanyi gitu ya, ada band gitu ya. Untuk kursinya sendiri ini kalau dilihat-lihat menggunakan kursi dari Aldi Lasit deh. Terus juga di sini ada ruang ibu menyusui. Bagi teman-teman ibu-ibu nih bisa menyusui anaknya di sini. Tuh. Nggak boleh masuk ya karena hanya ruang ibu menyusui di sini. Nah, di sini ada charging station lagi tuh kan ya. Oh iya, sama di ujung depan ini ada ruang smoking atau area merokok. Dan kita lihat sedikit. Nah kalau yang di dekat panggung itu ada pintu, itu menuju pintu ke ruangan VIP. Jadi di kapal ini itu dibagi 3 kelas, teman. VIP, ekonomi duduk, sama ekonomi tidur. Mungkin kalau masuk ke situ harus izin dulu ya, karena yang masuk itu hanya boleh penumpang VIP. Nanti coba aku izin sama petugas DLU-nya, teman, atau petugas Kirana 7. Ini barusan aku beli kopi, teman, kopi susu ya. Jadi ini minum kopi with view. Anjay, keren banget sumpah. Ini masih di ujung Pulau Bali ya, atau utara dari Pulau Bali, teman. Dan ini aku sekarang berada di luar ya. Nah teman-teman, kalau sekarang ini aku sudah berada di deck 3. Ini di depan aku ada musola, teman. Jadi ada teman-teman buat yang mau melaksanakan sholat 5 waktu, kalian bisa di sini. Terus ada tempat wudhu juga, ini untuk pria. Sama yang sisi kanan itu untuk wanita. Dan musolanya seperti ini ya teman-teman. Tuh bagus ya teman ya. Cuma emang agak bau sedikit di sini sih. Tapi ya oke sih untuk model kayak gini. Ini kita lihat untuk ekonomi tidur ya teman-teman.
kondisinya di dalam seperti ini ya. Jadi untuk dalam sini tuh aku ngeblok satu ruangan karena kan kita rombongan banyak. Nih, kok depannya kayak ruang tunggu apa? Ruang santai-santai gitu ya. Dan untuk ekonomi tidurnya seperti ini. Nah, jadi di dalam sini tuh ada 3 tingkat ya. 1, 2, 3. Sorry, kebalik 1, 2, 3. Kalau untuk yang atas bisa lewat sini kan. Tuh. Ini di sini rombongan aku semua teman. Ya intinya seperti itu ya. Terus juga di sisi kiri sama kanan ada TV-nya. Dan untuk chargernya di pojok itu ada charger station teman-teman tuh ya. Servis makannya ya. Jadi untuk para penumpang di KM Kirana 7 nih yang kelas ekonomi tidur maupun duduk dapat servis makan berupa styrofoam gini ya, atau plastiknya. Dan ini gratis. Di sini kita lihat untuk isi makanannya. Terus sama air mineral ini Flow, ukuran kecil ya. Air gelas gitu ya. Nah ini temen untuk isi dari makanannya ya. Ada nasi, telur, bihun sama kayak orek tempe itu, terus pakai sambal temen. Ya ini makanan juga masih hangat sih, jadi kemungkinan enak. Pengen dibacanya katanya pas di hotel, ternyata nggak sempat. Gue udah kapal sama Nisla gue. Nah setelah dari sini mungkin nanti kita keliling-keliling lagi ya. Dan ini terpantau live musiknya udah mulai. Jadi kita langsung menuju ke lokasi live musiknya. Nah teman-teman, selain ada kafetaria, di kapal ini ada kayak tempat makan gitu ya, menjual makanan-makanan berat. Dan itu berada di sisi belakang dari KM Kirana 7. Jadi kita langsung menuju ke belakang, yuk cus. Nah kalau di depan aku ini untuk ekonomi tidur yang di bagian bawah teman-teman tuh ya. Jadi untuk kondisi sama modelnya sih hampir sama sih. Ada ruang tunggu atau santai-santai itu. Nah ini dia untuk jual makanan berat ya teman-teman. Untuk harganya sih masih relatif standar, bahkan bisa dibilang murah sih di sini teman-teman. Lihat aja tuh harganya tuh, 20.000, 15.000, paling mahal 30.000 tuh. Ini sekarang kita menuju ke atas ya teman-teman. Kira-kira ada apa lagi? Nah untuk di bagian atas ini seperti ini teman-teman untuk kondisinya ya.
Jadi ada tempat santai-santai gitu ya. Terus di depan itu ada semacam gym gitu ya, sama ada vending machine tuh. Wah, ini cocok banget pas sunset maupun malam di sini atau sunrise, teman. Cuma ini di sini agak panas ya karena dekat sama cerobong nih. Yaudah, kita mungkin pindah ke paling atas lagi nih, masih ada tuh. Nah, kalau di bagian atas banget nih ada taman bermain gitu ya untuk anak-anak tuh ya. Seingat aku dulu tuh nggak ada kayak gini, cuma kayak pagar gitu tempat bermain anak-anak tuh. Dan ini dia momen yang ditunggu-tunggu, momen sunsetnya. Oke teman, saat ini aku sudah berada di dek paling atas dari KM Kirana 7. Dan saat ini aku lagi bersama Mas siapa ini? Khalil. Mas Khalil. Jadi ini Mas Khalil pertama kali naik kapal ini? Pertama kali, Mas. Pertama kali. Wow. Sebelumnya udah pernah naik kapal belum? Kapal paling Bali, Mas. Bali ya? Iya. Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi ya? Iya, maksud. Jadi kalau menurut Mas Khalil, penilaiannya untuk kapal ini gimana? First impressionnya? Paling mewah di jalurnya lah. Paling mewah di jalur? Iya. Dari kalau pemikiran di awal itu kayak di kapal di Bali. Ya goncangan sana, goncangan sini, ya kayak gitu, Mas. Ya nggak enak lah kalau di Bali kan. Iya. Terus apalagi ini lama nih, dari Lombok sampai Surabaya ya 21 jam. Iya, sekitar segitu. Terus mikirnya jelek mulu. Pas nyampe sini. Mantep ya? Mantap banget. Gila. Terus sama ini Mas, kalau tadi kan mungkin Mas Khalil udah keliling-keliling ya? Iya. Kira-kira fasilitas apa yang menurut Mas Khalil keren di kapal ini? Fasilitas, nah hiburan. Hiburan Iya, jam 1 ya nggak salah. Udah ada apa? Karaoke live. Oh, yang live musik tadi. Iya, ya? live musik karaoke. Jadi ngilangin penat, Mas. Ya kalau lihat laut lepas, awal-awal sih seneng happy, tapi lama-lama ya tuh kan ada hiburan kayak gitu ya, wah masuk juga nih kayak gitu. Apalagi musimnya panas, jadi hawanya panas mulu, nggak ada gerah mulu lah, pokoknya nggak ada penambah imun apa gitu. Ya intinya sih kapal ini recommended lah Mas ya. Recommended, Mas. Dari Lombok menuju Surabaya bersama KM Kirana 7. Asik. Ini dia teman-teman ya, untuk momen yang paling ditunggu dari para penumpang KM Kirana 7. Momen sunset yang telah kita lalui barusan nih. Dan sumpah itu bagus banget tadi ya sunset itu. Dan kan untuk Pulau Jawanya ada di sisi kiri sana tuh. Nah, kalau di sisi kanan di sini laut lepas. Di sini ada Mbak. Halo Mbak. Ini Mbak siapa nih? Hah? Perkenalkan Nikita Willy. Nikita Willy. Nikita Mirzani. Oh, iya. Ini teman aku namanya Mbak Maria. Halo. Mbaknya masih jomblo atau udah nikah? Kalau lagi kerja ngaku-ngakunya jomblo. Kok gitu? Iya dong. Nggak bahaya tak Mbak? Nggak bahaya Pak. Ya udah habisin kita muter-muter kali ya Mbak ya. Asik.
Nah, ini barusan sudah melewatin jembatan Suramadu ya. Artinya kapal ini mau sandar di pelabuhan Tanjung Perak. Ini sekarang menunjukkan pukul 22:39 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah teman-teman. Setelah menempuh waktu berapa jam? Dari jam 3 sampai jam 11 ini perkiraan sandarnya. Ya nanti kita lihat ya, tepatnya nanti sandarnya jam berapa teman. Nah teman-teman, kalau ini untuk ruangan VIP-nya ya. Jadi aku sekarang lagi berada di ruangan VIP. Ini aku baru ngerekam sekarang karena tadi itu ada penumpangnya, jadi takut diprotes. Sekarang aja pas kapal udah sandar, penumpangnya udah bubar, baru aku ngerekam nih. Oh iya teman-teman, untuk tiketnya ini sekitar 200 ribuan ya. Kan kalau yang ekonomi duduk sama tidur itu nggak sampai 200 ribu. Kalau yang VIP ini 200 ribuan. Karena memang di sini hanya 10 kursi aja dan ada leg restnya. Terus ada mini sofa gitu ya. Jadi kalau pas perjalanan ini view-nya langsung depan gitu teman-teman tuh. Keuntungannya di sini ya. Sama untuk TV-nya ini besar banget. Terus pemesanannya juga ini selalu cepet habis atau sold out ya. Karena kan tadi tuh ya kursinya cuma sedikit, jadi harus buru-buru untuk mesen yang kelas VIP ini. Oke teman-teman, ini sekarang sudah jam 23:19 waktu Indonesia Barat ya. Tepatnya waktu kota Surabaya. KM Kirana 7-nya sudah sandar di pelabuhan Tanjung Perak. Mungkin setelah ini kita langsung turun ke bawah. Tapi aku nggak ngerekam sih kayaknya. Karena barang bawaan aku ini lumayan banyak banget tuh. Jadi nanti aku tampilin videonya waktu udah berada di bawah teman. Kita langsung turun ke bawah teman-teman. Dan ternyata aku bisa pegang kamera cuma banyak banget. Jadi di kapal ini aku baru ingetin ya, kapal ini bisa muat kendaraan kecil maupun besar ya, ataupun kendaraan motor teman-teman. Tuh ya, ini lagi proses embarkasi, lagi turun semua untuk truk-truknya. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya aku tiba juga di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tepat pukul 23:31 untuk sekarang ini ya. Dan untuk kapal Kirana 7 ini dari Gilimas sampai ke Surabaya menempuh waktu sekitar 20 jam perjalanan. Untuk kapalnya sendiri nggak usah diraguin lagi ya, karena memang kapalnya enak dan nyaman. Yaudah mungkin segini aja ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, mengikuti perjalanan aku bersama KM Kirana 7 rute Lombok menuju Surabaya. Bila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuan supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, bye bye, see you on the next video.